Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Video belajar membaca kitab Matan Jurmiyah. Kepada teman-teman yang mau belajar ilmu nahwu, marilah kita sama-sama belajar. Kalau ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-kalamu, bermula kalam itu, huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ialah kalam itu lafaz yang tersusun yang memberikan pemahaman dengan perantaraan bahasa Arab. Wa aqsamuhu, dan bermula bagian-bagian kalam itu ada 3. Salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pertama isim, fi'il, huruf, dan yang datang baginya satu makna. Fal ismu, maka bermula isim itu ya'rabu bil khafdi. Ya'rafu bil khafdi, dikenal ia isim itu dengan khafat. Wa tanwin, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Apa itu huruf-huruf khafat? Wa hiya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u, ialah wawu, ba, dan ta. Wal fi'lu, dan bermula fi'il itu ya'rafu biqad, dikenal ia fi'il itu dengan adanya qad, wasin, dan sin, wasaufa, dan saufa, wa ta'id ta'nis sakinati, dan tak ta'nis yang mati. Wal harfu, dan bermula huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, sesuatu yang tidak layak baginya huruf itu bagi tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula layak bersamanya tanda fa'il. Dalam mempelajari sebuah bahasa, yang pertama kali kita pelajari adalah bentuk katanya. Kata di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Dan kalimah di dalam bahasa Arab terdiri dari 3 unsur. Pertama isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, nama sifat, nama kota, nama sesuatu, nama-nama orang, dan lain sebagainya. Isim itu kita tahu dia isim karena ada tanda-tandanya yang sudah kita sebutkan tadi. Tandanya adalah dia menerima khafat, tanwin, menerima al, dan menerima huruf-huruf jar. Kedua, fa'il. Fa'il artinya kata kerja. Kata kerja bisa kata kerja sekarang atau kata kerja dahulu. Kata kerja sekarang dinamakan dengan fa'il mudhari. Kata kerja dahulu dinamakan dengan fa'il madhi. Dan kata kerja yang akan datang dalam bentuk fi'il amr atau kata kerja perintah. Dari mana kita tahu dia fi'il? Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Ada qad, ada sin, saufa, dan tak ta'nis yang mati. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Yang ketiga adalah huruf. Huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Terkadang ia masuk ke isim, terkadang juga ia masuk ke fi'il. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamirid dakhilati 'alaiha. Di sini tidak ada.
lafzan atau takdiran. Bermula i'rab itu ialah i'rab itu perubahan akhir sebuah kata. Kenapa? Karena ada perbedaan amil yang memasukinya yaitu memasuki kalimat, baik secara lafzi ataupun secara takdir. Lafzi artinya dia nampak, takdir artinya disembunyikan. Contohnya ada Zaidun, isim Zaidun ini dhammahnya ini bisa berubah sesuai dengan keadaan amil yang memasukinya. Ja'a Zaidun, di sini dia ber-i'rab rafa karena sebagai fa'il dari lafaz ja'a amilnya. Begitu juga Zaidan, nasab i'rabannya nasab karena sebagai maf'ulun bih. Di sini i'rabannya jar karena dia sebagai majrurun bi hurufil jar. Jadi di sini kita bisa lihat perubahan secara lafaznya dun, dan din. Ini contoh untuk isim. Sedangkan untuk fi'il kita bisa melihat yaf'ulu. Yaf'ulu ini adalah bentuk dari rafa daripada satu fi'il. Tandanya adalah dhammah dan bisa juga nasab seperti lan yaf'ula. Lan yaf'ula, lan adalah amil yang menasabkan fi'il ini. Semula dari dhammah menjadi fathah, lan yaf'ula, lan yaf'ala. Atau bisa dengan lam yaf'al. Lam ini menjazamkan fi'il. Tanda jazamnya adalah dengan sukun. Di sini ada sukun, di sini fathah. Contoh-contoh dari yaf'ulu, fa'il dan Zaidun isim ini di-i'rab secara lafzi. Ada juga yang di-i'rab secara takdiri atau disembunyikan. Contohnya al-fata. Al-fata di sini tidak berubah meskipun ia ketika rafa, ia ketika nasab, ia ketika jar. I'rabannya berubah sesuai posisinya, tetapi bentuknya tidak berubah. I'rab di dalam meng-i'rab sebuah isim atau fi'il terdiri dari 4 unsur. Pertama rafa, nasab, khafad, dan jazam. Sedangkan isim itu menerima tanda rafa, i'raban rafa, nasab, khafad, dan tidak jazam. Sedangkan fi'il itu menerima rafa, nasab, jazam, dan khafad tidak diterima. Contohnya isim Zaidun. Zaidun bisa menjadi Zaidun, isim ini rafa, isimnya rafa. Isim menerima rafa. Zaidan, ra'aitu Zaidan sebagai maf'ul, ia nasab, isim menerima nasab. Marartu bi Zaidin, ia khafad, isim menerima khafad. Dan isim tidak menerima jazam. Contohnya Zaid. Zaid jika disukunkan maka itu tidak ada, tidak diterima, tidak sah. Fa'il juga bisa ketika rafa itu yaf'ulu, dhammah tandanya. Fi'il juga bisa nasab, lam yaf'ula. Fi'il juga bisa jazam, lam yaf'ul. Dan fi'il tidak bisa khafad seperti yaf'ali, tidak bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim dan fi'il. Isim bisa kita ketahui dari beberapa kategorinya, yaitu dari jenisnya, muzakkar muannasnya, jumlahnya, jumlah isimnya maksudnya mufrad atau tunggal, tasniyah bentuk duanya, jamak itu bentuk lebih dari 3. Selanjutnya pembahasan tentang umum dan khusus, yaitu makrifat dan nakirahnya. Tanwin, isim juga menerima tanwin, ada yang menerima tanwin, ada yang tidak. Menerima tanwin dinamakan munsharif, ghairu munsharif untuk tidak menerima tanwin. Isim juga bisa berubah akhirnya
Kalau dia berubah, maka dinamakan ma'rab. Jika tidak berubah, maka dinamakan mabni. Selanjutnya fi'il. Fi'il itu bisa seperti biasa di dalam semua bahasa. Fi'il itu kata kerja, ada kata kerja lampau, akan datang, dan kata kerja sekarang atau sedang berlangsung. Kita mulai dari fi'il. Untuk yang pertamanya, fi'il ada yang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini namanya fi'il untuk menunjukkan kata sedang berlangsung atau akan berlangsung. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, ciri-ciri fi'il itu bisa masuk qad, sin, saufa, ta'nis, lan, lam, dan lain-lainnya. Contoh fi'il mudhari adalah yaf'alu atau yaf'ulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu artinya mengerjakan. Kalau kita masukkan yaktubu. Yaktubu. Yaktubu artinya menulis, sedang menulis. Yaktubu. Yaktubul kitab. Yaktubul kitab. Kitabah. Yaktubu artinya dia sedang menulis. Menulis apa? Dia sedang menulis buku. Atau yaktubu. Yaktubu. Dia akan menulis, ada tanda sinnya. Maaf kalau nggak jelas. Yaktubu. Ini contoh fi'il mudhari. Dan untuk fi'il madinya kataba. Dia telah menulis. Katabal kitaba. Dia telah menulis sebuah buku. Dan fi'il mudhari'nya adalah uktub. Tandanya sukun akhirnya. Uktub artinya tulislah. Uktub di sini mengandung dhamir anta. Tulislah kamu. Tulislah, misalnya uktubul kitabah. Uktubul kitabah. Tulislah buku itu. Sekarang jenis isim selanjutnya. Jenis isim bisa dilihat dari mudzakarnya, muannasnya. Mudzakar artinya laki-laki, muannas juga muannas perempuan. Mudzakar meskipun tidak semuanya laki-laki tapi menunjukkan laki-laki. Kedua, muannas menunjukkan perempuan meskipun tidak selalu perempuan. Contoh mudzakar adalah nama seorang, misalnya Ahmad, Muslimun, Baqarun, Anfun. Selanjutnya muannas, contohnya Fatimah, ada ta marbutahnya. Muslimatun, ada ta marbutahnya. Baqaratun, ada juga. Rijlun, ini rijlun bukan rajulun, ini rijlun. Dia muannas karena anggota tubuh yang mempunyai pasangan itu dianggap muannas, seperti kaki, tangan. Mudzakar anfun. Anfun ini termasuk mudzakar karena anfun itu tidak mempunyai pasangan alias jomblo. Ciri-ciri muannas itu juga dia ada ta marbutahnya, tapi ada juga nama perempuan yang tidak mempunyai ta marbutah. Contohnya Hindun. Hindun ini meskipun tidak ada ta marbutahnya tetap dinamakan muannas. Begitu juga mudzakar, meskipun ada nama laki-laki Hamzah, ada ta marbutahnya, tetap dinamakan mudzakar. Kategori isim selanjutnya adalah jumlah isim. Jumlah isim ini ada kalanya mufrad bentuk 1, tasniyah bentuk 2, jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim adalah bentuk 3-nya.
Contohnya untuk yang muzakkar muslimun. Muslimun artinya satu orang Islam laki-laki. Bentuk mufradnya. Untuk tasniahnya maka dia berubah dari muslimun menjadi muslimani, muslimina. Muslimani untuk i'rab rafa'nya, muslimaini untuk i'rab nasab dan jarnya. Dan untuk menjadi jamak mudzakkar salim maka tinggal dirubah muslimun itu menjadi muslimuna, bentuk rafa'nya, muslimina bentuk nasab dan jarnya. Dan untuk muannas muslimatun artinya satu orang muslimah perempuan. Untuk tasniahnya tinggal dirubah muslimatani untuk rafa'nya, muslimataini untuk nasab dan jarnya. Tandanya untuk tasniah adalah ditambah alif dan nun. Ya dan nun, alif dan nun untuk rafa'nya, ya dan nun untuk nasab dan jarnya. Ya-nya di sini sebelumnya harakatnya adalah fathah dan untuk nunnya berharakat kasrah. Untuk jamak muannas salimnya dari kata muslimatun itu menjadi muslimatun. Untuk rafa'nya muslimatin untuk nasab dan jarnya. Tandanya adalah ada alif dan ta, tun untuk rafa'nya dan ten untuk nasab dan jarnya. Sedangkan untuk jamak mudzakkar salim tanda rumusnya adalah ditambah waw dan nun. Untuk ini untuk rafa'nya dan nasab dan jarnya tinggal ditambah ya nun. Dan harakat sebelumnya adalah kasrah dan harakat nunnya adalah fathah. Semua jamak ini ditujukan untuk sesuatu yang berakal atau akilun. Jadi kalau kita mau menjamakkan satu kata, kalau dia tidak berakal, maka itu tidak berlaku seperti kitabun. Jika kita mau menjamakkannya menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi kitabuna. Kitabuna, banyak buku, tapi ini salah. Tidak bisa, karena buku tidak berakal. Selain jamak muzakkar dan jamak muannas, ada juga jamak taksir. Jamak taksir tidak mempunyai ciri-ciri atau formula seperti ini, tapi dia mempunyai wazan tersendiri. Ini dia jamak taksir dan wazan-wazannya. Di sini kita akan melihat 10 wazan jamak taksir. Pertama, wazan fu'ulun, contohnya rusulun, beberapa orang rasul, mufradnya rasulun. 2, fa'ulun, contohnya qulubun, mufradnya qalbun, satu hati. Qulubun ini banyak hati, hati-hati, bukan hati-hati untuk alert ya. Nomor 3, fi'alun. Contohnya adalah ni'amun. Ni'amun itu jamak dari ni'mah. Ni'amun artinya banyak nikmat. Nikmat dan nikmatun satu nikmat. 4, fi'alun. Contohnya adalah ibadun. Ibadun satu hamba. 5, fa'alun. Contohnya kafarun. Kafarun itu bentuk jamak daripada kafirun. Nomor 6, fa'alatun. Contohnya warasatun. Warasatun adalah jamak daripada warisun. Nomor 7, af'alun. Arkanun. Arkanun artinya rukun-rukun. Biasa kalau di kitab fikih. Dan mufradnya adalah ruknun. Ruknun. Nomor 8, af'ilatun. Af'ilatun contohnya adalah as'ilah, artinya pertanyaan-pertanyaan. Bentuk mufradnya adalah
su'alun, satu pertanyaan. Nomor 9, mafa'ilun, contohnya masajidun, banyak masjid. Masjidun adalah contohnya. 10, fa'ala, contohnya ulama. Ulama artinya alimun, banyak orang alim, dan satu orang alim adalah alimun. Kategori isim selanjutnya bisa kita lihat dari ma'rifat dan nakirahnya. Ma'rifat artinya khususnya, nakirah artinya umumnya. Contohnya hadza kitabul arabiyah, artinya ini buku bahasa Arab. Dan untuk contoh nakirahnya hadza kitabun. Hadza kitabun ini artinya ini buku, tapi tidak tertentu buku bahasa Arabkah atau buku biologikah, tidak tentu. Sama seperti hadza rajulun, ini laki-laki tapi tidak tertentu laki-lakinya karena tidak ma'rifat, tidak menggunakan al atau alif lam. Dan untuk kategori ma'rifatnya ada beberapa isim-isim yang ma'rifat. Contohnya adalah pertama isim domir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan selanjutnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu adalah domir gaib atau kata ganti orang ketiga di dalam bahasa Indonesia. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunnya adalah mukhatab atau kata ganti orang kedua. Sedangkan ana, nahnu adalah mutakallim, orang yang berbicara, atau kata ganti orang pertama di dalam bahasa Indonesia. Nomor 2, isim alam. Isim alam adalah nama-nama orang seperti Zaidun, Muhammadun, dan lainnya. Ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia namanya kata tunjuk. Hadza, hadhihi untuk kata tunjuk dekat, ini. Dzalika, tilka untuk kata tunjuk jauh, itu. Sesuai muannas dan mudzakarnya. 4, isim mausul. Isim mausul dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Contohnya adalah alladzi, allati, dan lain-lainnya. Alladzi, allati itu biasa diterjemahkan menjadi yang. 5, al-mu'arraf bi'al, artinya yang dima'rifatkan karena dimasuki oleh al. Contohnya rajulun ditambah al menjadi ar-rajulu. Ini bentuk nakirahnya, ini bentuk ma'rifatnya. Mudhafun, yang keenam, mudhafun ilal ma'rifah. Contohnya adalah kata kitabun. Kitabun itu bentuk nakirahnya, tetapi akan menjadi ma'rifat bila dimasuki domir. Misalnya domir huwa menjadi kitabuhu. Kitabuhu ini menjadi susunan idhofah dan menjadi ma'rifat. Kategori isim selanjutnya adalah munsorib dan goiru munsorib. Munsorib artinya menerima tanwin dan goiru munsorib artinya tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin contohnya adalah Zaidun. Di sini kita lihat dun dan hindun. Hindun ini adalah tanwin. Dunnya itu bisa berubah menjadi dan, bisa berubah menjadi den. Sedangkan yang tidak menerima tanwin contohnya adalah Ahmad dan Fatimah. Macam-macam isim goiru munsorib contohnya adalah nomor 1, nama wanita, contohnya seperti tadi Fatimah, Khadijah. Hindun ini menerima tanwin karena hurufnya cuma 3. Nomor 2, nama laki-laki yang ada tak marbutahnya seperti Talhah, Hamzah. Dia tidak bisa menerima tanwin menjadi hamzatun misalnya atau tolhatun, tidak bisa. Nomor 3, nama yang ada akhiran an, alif dan nun, misalnya Utsman,
Luqman, kaslan, sakran itu tidak bisa menerima tanwin. Nomor 4, nama wazan fi'il, yaitu misalnya Ahmad, Yazid, itu tidak bisa menerima tanwin. Nomor 5, nama wazan fu'alu, contohnya adalah Umaru. Umaru ini berasal dari kata Amir. Ini bisa menerima tanwin. Kalau ini tidak bisa. Nomor 6, nama yang ada alif bengkoknya, contohnya Isa, Musa. Nomor 7, nama ajam. Ajam artinya nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, seperti Ibrahim. Ibrahim meskipun itu adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW, tapi beliau tidak dihitung menjadi orang Arab. Kedua, Ismail. Ismail tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya, nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, itu tidak bisa. Nomor 8, sigat muntahal jumu. Sigat artinya bentuk, muntahal artinya puncaknya, jumu artinya jamak. Jadi sigat muntahal jumu artinya jamak yang sudah dalam bentuk posisi terakhir, tidak bisa dijamakkan lagi. Contohnya adalah wazan mafa'ilun, mafa'ilu, dan wazan mafa'ilu. Contohnya masajidu. 9, tarkib masjid, contohnya adalah ba'labak. Selanjutnya adalah isim domir. Isim domir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Munfasil artinya terpisah, muttasil artinya gandeng. Contoh gandengannya adalah darabtu. Darabtu itu adalah domir fa'ilnya dan daraba adalah fi'ilnya. Dia bergandeng, langsung bertemu atau nempel. Sedangkan munfasil artinya terpisah. Contohnya adalah ana daribun. Iyyaka na'budu atau na'budu iyyaka. Yang munfasil terbagi menjadi dua, ada yang barizun, ada yang mustatir. Barizun artinya nampak, contohnya seperti tadi, ana daribun. Kedua, mustatir. Mustatir artinya tersembunyi, dan yang tersembunyi juga terbagi menjadi dua. Pertama, ada tersembunyi secara wajib, ada yang tersembunyi secara jawaz atau boleh. Yang tersembunyi secara wajib itu contohnya adalah fi'il amr, contohnya idrib. Idrib di sini mengandung domir anta, tetapi tidak ditulis karena wajib tersembunyi. Yang kedua adalah jawaz, artinya boleh nampak, boleh tidak. Contohnya adalah qala ta'ala. Qala ta'ala berkata, Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tidak dinampakkan di sini. Kalau kita tampakkan menjadi qala Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang af'alul khamsah dan asma'ul khamsah. Ini ada pada awal-awal kitab Matan Al-Jurumiyah. Makanya kita akan terus membahas ini karena nanti akan terus ketemu dengan contoh-contoh af'alul khamsah dan asma'ul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul adalah bentuk jamak daripada fi'il, artinya fi'il yang 5, sedangkan asma'ul khamsah artinya isim yang 5. Yang mana af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu syaratnya adalah fi'il mudhari. Tidak bisa af'alul khamsah itu fi'il madi ataupun fi'il amr. Syaratnya harus fi'il mudhari yang bertemu dengan syai'un.
Apa itu syai'un? Pertama, alif tasniyah, contohnya taf'alani, yaf'alani. Dan dua, wawu jamak, contohnya yaf'aluna dan taf'aluna. Contohnya yang ketiga adalah ya mu'annas mukhatabah, contohnya adalah ini untuk wawunya, ini untuk alif tasniyahnya. Yang kedua, asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu mempunyai lapas yang tertentu. Jadi tidak sembarang lapas bisa dimasukkan menjadi asmaul khamsah. Pertama itu, yang kedua harus idhofat. Dan ketiga adalah idhofatnya bukan pada ya mutakallim seperti abi. Abi, ini bapakku, tapi ini bukan asmaul khamsah. Nah, ini contohnya. Pertama, abun, akhun, hamun, famun, zu. Jika hanya seperti ini, maka ini bukan asmaul khamsah karena tidak ada idhofat. Jadi harus kita idhofatkan. Misalnya abun menjadi abuka, abaka, dan abika. Abuka adalah bentuk rafa'nya, abaka bentuk nasabnya, abika bentuk jarnya. Begitu juga akhun menjadi akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaki, hamuka, hamaka, dan hamika. Dan famun artinya bibir. Bibir jika berubah menjadi asmaul khamsah menjadi bukan famuka tetapi fuka. Fuka menjadi ini bentuk rafa'nya, faka bentuk nasabnya, fika bentuk jarnya. Mulutmu, mulutmu, mulutmu. Dan zu artinya sahib, artinya pemilik. Zu ini bentuk rafa'nya zumalin. Zamalin bentuk nasabnya, dan zimalin bentuk jarnya. Selanjutnya adalah fa'il dan isim dilihat dari ilatnya. Fi'il itu ada fi'il yang sahih akhirnya seperti nasara, daraba, dan alima. Kita melihat di akhir daripada ketiga kata ini tidak ada huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Yaitu huruf yang ada alif, waw, dan ya di akhirnya. Karena ketiadaan yang tiga ini maka disebut dengan fi'il sahih akhir. Begitu juga isim. Isim itu ada yang sahihul akhir seperti zaidun, qalamun, ilmun. Di sini kita tidak melihat ada salah satu daripada huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Maka isim-isim ini dinamakan dengan isim yang sahihul akhirnya, yang sehat atau yang selamat akhirnya. Yang selamat akhirnya ini akan di-i'rab secara lafzi. Begitu juga fi'il ini yang selamat, maka akan di-i'rab secara lafziah. Di fi'il juga ada fi'il mu'tal atau fi'il yang tidak sahih, yaitu ada alif, waw, dan ya di akhirnya. Contohnya adalah ghaza dan rama. Dan contoh-contoh yang lainnya juga ada. Dan begitu juga isim itu ada yang mu'tal seperti fi'il, dan yang isim yang mu'tal di akhirnya itu dinamakan ada maksur, ada yang dinamakan mangkus. Maksur itu tanda-tandanya adalah huruf terakhir berupa alif, sama kan alif al-fathah, dan harakat sebelum akhir adalah fathah, al-fathah. Fathah ini adalah yang ta ini adalah harakat sebelum akhirnya. Yang al-qadi ciri-cirinya adalah huruf terakhir berupa ya dan harakat sebelum akhirnya adalah kasrah.
Contoh i'raban untuk al-fata misalnya ja al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Bentuk fata dari bentuk i'raban rafa'nya tidak berubah, al-fata dalam bentuk nasabnya tidak berubah, dan dalam bentuk jarnya pun tidak berubah. Makanya dinamakan di-i'rab secara takdiri atau secara tersembunyi. Sedikit ada perbedaan dengan yang mangkus, yaitu al-qadi. Al-qadi itu akan berubah pada keadaan nasab. Contohnya ja al-qadi dan ra'aitu al-qadiyah. Nah, disinilah dia berubah. Dia menjadi tampak harokat ya-nya. Ia berkedudukan sebagai nasab. Dan terakhir marartu bil qadi. Tanda-tanda i'rab rafa itu ada beberapa tanda. Tanda rafa aslinya adalah dhammah. Dhammah itu menjadi tanda rafa pada beberapa tempat. Pertama pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan terakhir adalah fi'il mudhari yang tidak hubung dengannya sesuatu. Contoh pada isim mufrad adalah qama Zaidun. Zaidun itu isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Kedua, jamak taksir qama ar-rajulu. Rajulu ini adalah jamak taksir dan ia menjadi rafa' karena fa'il dari qama, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Yang ketiga, jamak muannats salim, maka tanda rafa'nya adalah qamat al-muslimatu, dan ini menjadi tanda rafa' bagi jamak muannats salim. Dan fi'il mudhari yang tidak bertemu akhirnya sesuatu itu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Seperti yaf'ulu dan yansuru. Dan tanda i'rab menggunakan huruf yaitu wawu. Wawu menjadi tanda bagi rafa' pada jamak mudzakkar salim. Contohnya qama Zaiduna. Zaiduna di sini jamak dan ada wawu menjadi tandanya. Kedua adalah pada isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah. Contohnya adalah qama abuka. Abuka di sini menjadi fa'il dari qama. Fa'il itu rafa' dan tanda rafa'nya adalah wawu. Selanjutnya tanda huruf yang menjadi tanda rafa' adalah alif, yaitu pada isim tasniyah. Contohnya qama Zaidani. Di sini ada alif, itu tanda rafa' bagi isim tasniyah karena ia menjadi fa'il daripada qama. Dan tanda huruf terakhir adalah nun, yaitu tetapnya nun, maksudnya tidak dibuang, yaitu pada fi'il mudhari' yang bertemu pada akhirnya sesuatu, yaitu contohnya adalah yaf'aluna. Dia tetap nun di sini menjadi tanda bahwa dia masih dalam tingkah rafa', dan taf'aluna di sini ada nunnya juga, maka dia menjadi tanda bagi tingkah rafa'. Dan pada jamak mudzakkar salim qama Zaiduna ada nun, dan pada isim tasniyah ada qama Zaidani ada nun akhirnya. Nun akhirnya ini menjadi niyabah bagi tanwin atau pengganti daripada tanwin. Kedua, tanda-tanda i'rab nasab. Dan tanda inti daripada i'rab nasab adalah fathah. Ini tanda intinya. Fathah menjadi tanda i'rab nasab pada isim mufrad. Contohnya adalah ra'aitu Zaidan. Zaidan adalah maf'ul, maf'ul itu i'rabannya nasab dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kedua, jamak taksir. Jamak taksir contohnya adalah ra'aitu rijalan. Rijalan adalah maf'ul daripada ra'aitu, dan rijalan adalah bentuk dari jamak taksir dan tanda i'rabannya adalah fathah. Ketiga, fi'il mudhari' yang ada amil nasibnya. Contohnya adalah lan yansura. Di sini yaf'ulu berubah menjadi lan yaf'ula
sama dengan lan yansura. Selanjutnya ada huruf yang menjadi tanda i'raban nasab. Pertama, alif menjadi tanda bagi nasab pada asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Contohnya adalah ra'aitu abaka. Abaka di sini menjadi tanda bagi nasab, ia menjadi maf'ul. Kedua, kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Contohnya adalah ra'aitu muslimatin. Muslimatin di sini tanda nasabnya dengan kasrah. Disinilah pengecualian yang ada pada kitab Matan Jurmiyah. Selanjutnya adalah ya menjadi tanda bagi i'rab nasab pada isim tasniyah, yaitu ra'aitu muslimaini. Muslimaini adalah 2 orang muslim dan tandanya adalah ya. Selanjutnya adalah jamak muzakkar salim menjadi tanda bagi i'raban nasab. Contohnya ra'aitu muslimina. Di sini ada ya juga. Nun di sini dan nun di sini menjadi pengganti daripada tanwin. Selanjutnya adalah buang nun. Buang nun menjadi i'raban nasab atau tanda i'rab nasab pada fi'il mudhari yang bertemu dengan syai'un. Contohnya adalah lan yaf'ula menjadi lan yansura. Di sini nunnya dibuang, lan yansura, lan yansuru. Selanjutnya tanda i'raban khafat. Khafat mempunyai tanda i'raban huruf dan harokat. Tanda i'raban khafat inti adalah kasrah. Kasrah menjadi tanda i'rab khafat pada isim mufrad yang munsharif. Contohnya adalah marartu bi Zaidin. Zaidin menjadi majrur karena ada huruf jar dan tanda jarnya adalah dengan kasrah. Kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir yang munsharif. Contohnya adalah marartu birrijali. Rijali majrurun bi ba dan rijali adalah bentuk jamak taksir. Selanjutnya adalah jamak muannats salim. Contohnya adalah marartu bi muslimatin. Marartu bi muslimatin. Muslimatin majrurun bi kasrah. Selanjutnya adalah ya, yaitu pada asmaul khamsah, pada isim-isim yang 5. Contohnya adalah marartu bi abika. Bi abika di sini majrurun bi ba. Kedua adalah isim tasniyah. Contohnya marartu bi zaidaini. Ini ya-nya. Ketiga, jamak mudzakkar salim, yaitu contohnya marartu bi zaidina. Di sini ada ya, ya dan ya. Selanjutnya fathah. Fathah menjadi tanda bagi i'raban khafat pada isim yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Contohnya adalah marartu bi Ahmada. Biasanya di sini tanda i'raban jarnya menggunakan kasrah, tapi karena Ahmada ini tidak menerima tanwin, maka i'rabannya menjadi fathah. Selanjutnya tanda i'rab jazam. Jazam mempunyai tanda i'raban harokat dan huruf, dan tanda inti i'raban jazam adalah sukun. Sukun menjadi tanda i'raban jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Contohnya adalah lam yaf'ul. Di sini sukun menjadi tanda bagi fi'il mudhari'. Contoh lam yaf'ul adalah lam yaktub. Selanjutnya adalah tanda dari huruf dari i'raban jazam adalah hazfu harfil illah, membuang huruf illah, atau hazfu an-nun, yaitu buang nun. Contohnya pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Contohnya adalah lam yaghzu. Di sini membuang huruf akhirnya, huruf illatnya.
Dan lam yakhsha. Lam yakhsha ini adalah bentuk jazam yang sudah terbuang huruf illatnya. Selanjutnya pada af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5, contohnya adalah lam yaf'ila, di sini nunnya sudah dibuang, lam yadriba, di sini nunnya sudah dibuang karena dimasuki lam, atau lam yadribu untuk jamaknya. Faslun, ini satu pasal. Al-mu'rabatu qismani, bermula yang di i'rab itu ada dua jenis. Qismun yu'rabu bil harakati, ada satu bagian yang di-i'rab dengan harakat, wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan ada satu bagian lagi yang di-i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, maka bermula yang di-i'rab secara harakat itu ada 4 jenis. Pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad, wa jama'ut taksir, jamak taksir, wa jama'ul muannatsus salim, dan jamak muannatsus salim. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Syai'un ini udah pernah kita bahas. Syai'un itu adalah alif tasniyah, wawul jamak, dan ya mukhatabah untuk perempuan. Wa kulluha, dan semuanya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya sesuatu, semuanya itu dirafa bil dhammah, dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrah, dan dihafat dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja an zalika salasatu asya'a, dan keluar dari yang demikian itu adalah 3 perkara. Apa itu? Jam'ul muannas salim. Pertama, jamak muannas salim yunsabu bil kasrah, itu dinasab ya dengan kasrah. Nanti kita akan jelaskan. Wal ismul ladzi la yansarifu, dan isim-isim yang tidak menerima tanwin yukhfadu bil fathati, dikhaffat dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihazfi akhirih, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya itu dijazam dengan membuang huruf akhirnya. Walladhi yu'rabu bil hurufi, dan yang di-i'rab dengan huruf arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Apa itu 4 macamnya? At-tasniyatu, pertama isim tasniyah, wa jam'ul mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, dan isim-isim yang 5, wal af'alul khamsah, dan fi'il-fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Wahia yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, dan wa taf'alina. Fa'amma tasniyatu, maka adapun tasniyah itu, faturfa'u bil alifi, dirafa ya dengan alif, wa tunsabu, dinasab, wa tukhfadu bil ya'i, dinasab dan dihafat dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim, dan adapun jamak mudzakkar salim itu, fayurfa'u bil wawi, dirafa dengan wawu, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasab dan dihafat dengan ya. Wa ammal asma'ul khamsah, dan adapun isim-isim yang 5 itu, faturfa'u bil wawi, dirafa dengan wawu, wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif, wa tukhfadu bil ya'i, dan dihafat dengan ya. Wa ammal af'alul khamsah, dan adapun fi'il-fi'il yang 5, faturfa'u bin nun, dirafa dengan nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadzfiha, dinasab dan dijazam dengan membuangnya. Membuangnya apa? Membuang nun. I'rab dengan harokat. Pertama, yaitu untuk isim mufrad. Isim mufrad itu di i'rab dengan rafa. Contohnya adalah ja'a zaidun. Zaidun ini mufrad, tanda rafanya adalah dhammah. Ra'aitu zaidan, ketika dia menjadi nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah.
Dan ketika jar, maka tanda jarnya adalah kasrah. Kedua, jamak taksir. Jamak taksir itu ketika rafa, tanda rafanya adalah dhammah, tanda nasabnya adalah fathah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ra'aitu rajulan, rajulan menjadi maf'ulnya, marartu bi rajulin, dan rajulin dijar karena bertemu dengan huruf ba huruf jar. Nomor 3, jamak muannas salim. Jamak muannas salim menjadi rafa, tanda rafanya yaitu dhammah karena menjadi fa'il. Ini salah, ini ja'at muslimatun, telah datang seorang muslim, seorang muslimah perempuan. Dan ketika nasab maka ra'aitu muslimatin. Muslimatin tanda nasabnya tidak lagi menjadi fathah tetapi menjadi kasrah tanda nasabnya. Ini adalah pengecualian pertama yang kita baca di kitab Matan Jurmiyah. Pengecualian pertama. Dan tanda jarnya jamak muannas salim adalah dengan kasrah, marartu bi muslimatin. Dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'un itu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah yaf'ulu, dan tanda nasabnya lan yaf'ula dengan tanda fathah. Dan fi'il tidak mempunyai tanda jar karena dia fa'il, maka tandanya adalah jazam. Fi'il menerima jazam, contohnya lam yaf'ul, dia tanda jazamnya adalah sukun. Selanjutnya adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, tanda rafa'nya adalah dhammah, ja'a Ahmad, dan tanda nasabnya adalah fathah, ra'aitu Ahmada sebagai maf'ul, dan marartu bi Ahmada, dan tanda jarnya adalah fathah. Kan jar-jar di sini semua tanda jarnya adalah kasrah, sedang yang isim ghairu munsharif tanda jarnya adalah fathah. Dan inilah pengecualian kedua yang ada disebutkan di kitab Matan Jurmiyah. Selanjutnya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contohnya adalah bentuk rafa'nya adalah yaghzu, dan bentuk nasabnya adalah lan yaghzuwa dengan dibariskan huruf ilat terakhirnya, dan bentuk jazamnya adalah lam yaghzu. Dan lam yaghzu adalah pengecualian ketiga yang ada di kitab Matan Jurmiyah, yaitu membuang huruf ilatnya. Ketika berbentuk rafa masih disebut wawunya, masih ditulis wawunya, akan tetapi tidak diharokati. Dan ketika jazam maka huruf ilat itu dibuang, hazfu hurufil illah. Selanjutnya yang di-i'rab dengan huruf. Pertama ada isim tasniyah, contohnya adalah ja'a zaidani, tanda rafa'nya adalah alif karena ja'a zaidani adalah isim tasniyah, sedangkan tanda nasabnya adalah dengan ya, ra'aitu zaidaini, dan tanda jarnya juga dengan ya, yaitu marartu bi zaidaini. Begitu juga nomor 2, jamak muzakkar salim. Ja'a zaiduna, tanda rafa'nya adalah waw, dan tanda nasabnya adalah ya, ra'aitu zaidina, dan tanda jarnya adalah marartu bi zaidina dengan iya juga. Hati-hati dengan ya nun untuk tasniyah dan ya nun untuk jamak muzakkar salim. Kalau untuk tasniyah maka huruf sebelumnya itu adalah fathah, sedang di jamak muzakkar salim sebelum huruf ya ini yaitu huruf kasrah, dan untuk nun tasniyah itu berharakat kasrah, sedangkan jamak muzakkar salim nunnya berharakat fathah. Mirip, hati-hati. Nomor 4, asmaul khamsah, isim-isim yang 5.
tanda rafa'nya adalah waw, ja'a abuka, dan tanda nasabnya adalah alif, ra'aitu abaka, dan tanda jarnya adalah marartu bi abika. Dan yang terakhir adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5. Contohnya adalah yaf'alani, tandanya adalah tetapnya nun ini. Kalau ada af'alul khamsah yang ada nunnya, maka itu menunjukkan kalau dia dalam keadaan rafa atau tingkah rafa. Dan ketika nasab, maka menjadi lan yaf'ala, nunnya dibuang. Begitu juga ketika jazam, lam yaf'ala, dibuang juga huruf nun akhirnya. Babul af'ali, ini satu bab pada menerangkan fi'il. Af'al adalah bentuk jamak daripada fi'il. Al-af'alu salasatun, bermula fi'il itu ada 3. Pertama madin adalah fi'il madi, wa mudhari'un adalah fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amr. Nahwu contohnya daraba adalah fi'il untuk contoh fi'il madi, wa yadribu dan yadribu adalah bentuk atau contoh dari fi'il mudhari'. Wadrib atau idrib adalah bentuk fi'il daripada fi'il amr. Fal madi, maka bermula fi'il madi itu maftuhul akhiri abada, itu dipatahkan akhirnya selamanya. Wal amru, dan bermula fi'il amr itu majzumun abada, dijazamkan selamanya. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' itu makana fi awalihi ihdaz zawaidi, selama ada fi'il mudhari' itu di awalnya ada salah satu daripada huruf yang 4, huruf tambahan yang 4. Apa itu huruf tambahan yang 4? Yajma'uha qauluka anaitu, yang terkumpul darinya perkataanmu atau ucapanmu anaitu. Wa huwa marfu'un, dan dia fi'il mudhari' itu marfu' bila ada huruf-huruf 4 atau huruf-huruf tambahan yang 4 di awalnya. Wa huwa, dan dia fi'il mudhari' itu marfu'un abada, ya rafa selama-lamanya. Hatta di sini menggugurkan selama-lamanya, hatta yadkhula alaihi, hingga masuk padanya fi'il mudhari' itu nasibun. Apa itu nasibun? Yaitu amil nasib, amil yang menasabkan fi'il amr yang tadinya rafa menjadi nasib, menjadi mansub. Selain nasib ada juga au jazimun, atau amil yang menjazamkan. Fan nawasibu, maka bermula amil-amil nasab itu asyaratun, ada 10. Apa 10 itu? Wahiyaan, yaan, walan, idzan, wakai, walamukai, walamul juhud, wahatta, wal jawabul bil fa, dan jawab dengan fa, wal wawi, wa au, atau jawab dengan wau, atau jawab dengan au. Wal jawazimu samaniyata asyara, dan amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari' itu ada 18. Mana 18 itu? Wahiya lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri, wa du'ai, dan lam amar, dan lam doa. Wala fin nahi, dan la nahi, dan wa doa, dan la pada doa. Wa in, dan in, wa ma, wa man, wa mahma, wa izma, wa ayu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idzan fi sya'ri khasah, dan idzan pada untuk membuat syair secara khusus. Di dalam bab af'al tadi sudah disebut fi'il madi, mudhari' dan amar. Fi'il madi itu dipatah selamanya. Contohnya dharaba. Di sini kan patah akhirnya selamanya karena tidak bertemu
atau tidak bertemu dengan domir-domir yang selanjutnya. Nanti ini juga bisa berubah. Fi'il mudhari' diabadikan patah selamanya itu kecuali apabila ia bertemu dengan domir mutaharrik atau domir yang berharokat. Contohnya darabtu, dia menjadi sukun, dorob ini sukun karena bertemu dengan huruf ta fa'il yang berharokat, darabtu. Dorobat ini masih tetap dianggap patah karena tak di sini mati. Nah, sedangkan kalau di sini darabtu, maka huruf ba itu berharokat sukun, maka mabni ala sukun. Dan jika bertemu dengan nun jamak darabana, maka dia juga mabni atas sukun. Dan juga bisa menjadi mabni atas dhammah apabila fi'il madhi itu bertemu dengan wawu jamak. Contohnya darabu. Selanjutnya fi'il mudhari' apabila didahului ana itu. Ana itu contohnya adribu, nadribu, yadribu, dan tadribu. Semuanya bisa berubah dhammah ini apabila ada lan, amil nasab, lan adriba, lan dan saudara-saudaranya lan, dan bisa menjadi jazam dengan dimasuki lam adriba, dan lam dan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah fa'il amr. Fa'il amr itu majzumun abada, dijazamkan selamanya. Contohnya uf'ul, kerjakanlah. Di sini dijazam dengan tanda sukun. Uf'ul, kul, katakanlah, kun, jadilah. Dan i'raban atau jazam ini bisa berubah menjadi fathah apabila fi'il amr ini bertemu dengan taukid tsaqilah dan taukid khafifah. Contohnya uf'ulanna, kerjakanlah olehmu dengan sungguh-sungguh, sungguh kerjakanlah. Maka i'raban yang semula jazam menjadi fathah. Uf'ulanna, uf'ulan. Babu marfu'atil asma'i. Ini bab pada menjelaskan isim-isim yang dibaca rafa'. Al-marfu'atu sab'atun, bermula yang dibaca rafa' itu ada 7. Apa itu 7? Wahiyal fa'il, yaitu fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan fa'il dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wal mubtada'u wa khabaruhu, dan mubtada beserta khabarnya. Wa ismu kana wa akhawatiha, dan isim kana dan saudara-saudaranya kana. Wa khabaru inna, dan khabar inna, wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya inna. Wa tabi'u, dan tabi' lil marfu', dan yang mengikut pada marfu'. Wa huwa, dan dia tabi' itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Pertama, an-na'tu, na'at, wal 'atfu, kedua ataf, wa taukidu, dan ketiga taukid, wal badalu, dan keempat adalah badal. Babul fa'ili. Al-fa'ilu, bermula fa'il itu huwa, dia fa'il, ismul marfu'ul madhkuru qablahu, ialah isim yang dibaca rafa' yang sudah disebutkan sebelumnya fi'luhu, oleh fa'ilnya. Wahwa, dan dia fa'il itu ala qismaini, atas 2 bagian. Pertama, zahirin, pertama ada kalanya fa'il itu isim zahir, wa mudmarin, dan ada kalanya fa'il itu isim dhamir. Fadzahiru, maka bermula yang zahir itu nahu qaulika, seumpama ucapanmu, qama zaidun, yaitu telah berdiri Zaid. Zaid di sini adalah fa'il yang zahir, yang tampak. Wa yaqumu Zaidun, begitu juga yaqumu Zaidun, dan sedang berdiri oleh si Zaid. Wa qama Zaidani, dan qama Zaidani, telah berdiri 2 orang Zaid. Wa yaqumu Zaidani, dan sedang berdiri 2 orang Zaid.
Wa qama Zaiduna, dan telah berdiri 3 orang Zaid. Wa yaqumu Zaiduna, dan sedang berdiri 3 orang Zaid. Wa qama rijalu, dan telah berdiri beberapa orang laki-laki. Wa yaqumu rijalu, dan telah berdiri beberapa dan sedang berdiri beberapa orang laki-laki. Wa qamat Hindun, dan telah berdiri Hindun. Wa taqumu Hindun, wa qamatil Hindani, wa taqumul Hindani, wa qamatil Hindatu, wa taqumul Hindatu, wa qamatil Hunudu, wa taqumul Hunudu, wa qama akhuka, wa yaqumu akhuka, wa qama gulami. Nah, gulami dibentuk idhofah. Wa yaqumu gulami, wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai hal seperti itu. Wal mudmaru, dan isim mudmar, isim dhamir yang menjadi fa'il, nahu qaulika, seperti ucapanmu darabtu, darabtu, wa darabana, wa darabata, wa darabati, wa darabtuma, wa darabtum, wa darabtunna, wa daraba, wa darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini bab pada menjelaskan tentang maf'ul yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya, atau biasa disebut dengan naibul fa'il. Wa huwa, dan dia maf'ul yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya itu adalah al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dialah isim yang dibaca rafa, yang tidak disebutkan bersamanya oleh fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu, maka jika ada fi'ilnya itu fi'il madi, maka didumahkan awalnya. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan sesuatu sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, dan jika ada ia fi'il mudhari', dumma awaluhu, didumahkan awalnya. Wa futiha ma qabla akhirih. Wa huwa ala qismaini, dan dia naibul fa'il ini terdiri dari 2 bagian juga seperti fa'il. Ada yang zahirun wa mudmarun, ada yang isim zahir dan ada yang isim dhamir. Fa zahiru, maka bermula yang isim zahir itu, nahu qaulika duriba zaidun, wa yudrabu zaidun, wa ukrima amrun, wa yukramu amrun. Wal mudmaru, dan yang isim dhamir, contohnya nahwu qaulika duribtu wa duribana wa duribata wa duribati wa duribatuma wa duribatum wa duribatunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribana. Naibul fa'il contohnya yang standar, misalnya ada daraba Zaidun bakran, telah memukul si Zaid akan si Bakar. Maka ketika Zaid sebagai pelaku ini dihilangkan, maka menjadi duriba Bakrun. Bakrun yang semula nasab menjadi rafa, menjadi rafa dengan tanda rafa'nya adalah dummah, menjadi duriba Bakrun, si Bakar dipukul. Dumma awaluhu, dumahnya awalnya didumahkan. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan sesuatu sebelum akhirnya. Ba ini akhirnya, dan sebelum akhirnya adalah huruf ra, duriba, maka dikasrahkan sebelum akhirnya. Di sini sudah ada ketentuannya. Dumma awaluhu, didumahkan awalnya. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Ini untuk fi'il madi. Yang untuk fi'il mudhari menjadi yudrabu bakrun. Bentuk daripadanya adalah dumma awaluhu, didumahkan awalnya. Wa futiha ma qabla akhirih, dan dipatahkan sesuatu sebelum akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Ini bab pada menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u, bermula mubtada itu, huwa dia mubtada, al-ismul marfu', ialah isim yang dibaca rafa', al-'ari 'anil 'awamilil lafziyati, yang kosong daripadanya amil-amil lafziyah.
Wal khabaru dan bermula khabar itu huwa dia khabar al ismul marfu' yaitu isim yang dibaca rafa' al musnadu ilaihi yang disandarkan khabar itu kepada mubtada'nya. Nahwu qaulika seumpama perkataanmu Zaidun qa'imun, Zaidun adalah mubtada', qa'imun adalah khabarnya. Waz-zaidani qa'imani waz-zaiduna qa'imuna wal mubtada. Dan mubtada itu qismani, ada dua bahagi. Pertama zahirun wa mudmarun. Pertama zahir dan isim dhamir, isim zahir dan isim dhamir. Fa zahiru maka bermula yang isim zahir itu ma taqaddama dzikruhu yang sudah disebutkan tadi. Wal mudmaru dan isim dhamir itu isna asyara, ada 12. Apa 12 itu? Wahia ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wahwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Nahwu qaulika dan contoh seperti ucapanmu ana qaimun, saya berdiri. Ana itu mubtada, qaimun itu adalah khabarnya. Begitu juga seterusnya wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai hal seperti itu. Wal khabaru dan bermula khabar itu qismani, ada dua bahagian. Pertama mufrad wa ghairu mufrad. Pertama yang mufrad, kedua adalah ghairu mufrad. Fal mufradu maka bermula yang mufrad. Contohnya Zaidun qaimun. Ini adalah contoh untuk khabar mufrad, yaitu Zaidun qaimun. Waz-zaidani qaimani waz-zaiduna qaimuna dan zaiduna qaimuna. Wa ghairul mufradi dan yang tidak mufrad itu arba'atu asya'a, ada 4 sesuatu. Yang mana 4 itu al-jaru wal majrur, pertama susunan jar dan majrur, waz-zarfu dan susunan zarf, wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi yaitu fa'il beserta fa'ilnya. Wal mubtada'u dan terakhir adalah mubtada' ma'a khabarihi bersama khabarnya. Nahwu qaulika Zaidun fid dari, Zaidun mubtada', fid dari adalah khabar dengan jar majrur. Wa Zaidun indaka, Zaidun mubtada', indaka khabarnya dengan susunan zaraf. Wa Zaidun qama abuhu dan Zaidun itu mubtada'nya, qama abuhu adalah khabar yang ada fi'il beserta fa'ilnya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibah dan Zaid itu mubtada', jariyatuhu dhahibah adalah khabar yang ada susunan mubtada' dan khabarnya. Pada khabar yang ghairu mufrad 1 dan 2 jar majrur dan zarf itu adalah bentuk khabar yang serupa jumlah. Dia serupa jumlah tetapi bukan jumlah. Dan ketiga dan keempat itu adalah khabar jumlah. Jumlah fi'liyah karena ada fi'il beserta fa'ilnya dan susunan mubtada' dan khabarnya menjadi jumlah ismiyahnya. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Ini satu bab pada menerangkan tentang amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada' dan khabar. Wahya dan dia amil yang masuk ke dalam susunan mubtada' khabar salah satu asya'a, ada 3 perkara. Kana wa akhawatuha, pertama kana dan saudara-saudaranya kana, wa inna wa akhawatuha dan inna dan saudara-saudaranya, wa zanna wa akhawatuha dan zanna dan saudaranya zanna. Fa amma kana maka adapun kana wa akhawatuha dan saudaranya, fa innaha tarfa'ul isma maka sungguh kana dan saudaranya itu merapakkan isim, wa tansibul khabara dan menasabkan khabar. Wahia dan ia saudaranya itu adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan sesuatu yang ditasrifkannya juga. Nahu contohnya kana wa yakunu wa kun. Ini adalah tasrifan kana wa yakunu dan kun.
wa asbaha wa yusbihu wa asbih, dan asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu, engkau mengatakan, kana Zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Wa amma inna wa akhwatuha, dan adapun inna dan saudaranya inna, fa innaha tansibul isma, maka sungguh ia inna dan saudaranya itu menasabkan isim, dan wa tarfa'ul khabara, dan merapakkan khabar. Wahya, dan dia saudaranya inna itu inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu, engkau mengatakan, inna Zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun. Wa makna inna wa anna litaukid, dan makna inna dan anna itu untuk pentaukidan, untuk penegasan. Litashbih wa ka'anna litashbih, dan ka'anna untuk penyerupaan. Walakinna lil istidrak, dan lakinna itu untuk istidrak, maksudnya untuk menyusuli sebuah perkataan atau pernyataan. Walaita litamanni wa la'alla litarajji wa tawaqqa, dan la'alla itu untuk pengharapan baik, dan tawaqqa untuk pengharapan yang kurang baik. Wa amma dhanantu, dan adapun dhanantu wa akhwatuha, dan saudaranya fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara, maka sungguh ia dhanna itu menasabkan mubtada' dan khabar, ala annahuma maf'ulani, atas bahwasanya keduanya mubtada' dan khabar itu maf'ul bagi dhanna. Itu saudaranya zanantu itu adalah zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhaztu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu, engkau mengatakan, zanantu Zaidan muntaliqan, aku menyangka Zaid itu adalah orang yang pergi. Wa khiltul hilala la'ihan wa ma ashbaha dzalika, sesuatu yang seumpama dengan contoh ini. Karena dan saudara-saudaranya itu punya amalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Contohnya adalah susunan Zaidun qa'imun ini, Zaidun mubtada, qa'imun khabar ini akan menjadi rusak karena dimasuki oleh pengerusaknya. Apa yang merusaknya? Yaitu kana. Bila dimasuki kana, maka susunannya akan berubah. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Jadi susunan khabar yang tadi di sini rafa akan berubah menjadi nasab, kana Zaidun qa'iman. Begitu juga inna dan saudara-saudaranya. Amalan inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi Zaidun qa'imun ini akan berubah menjadi inna Zaidan qa'imun. Dan kana dan inna ini adalah amil nawasih sughra, karena hanya merusak salah satu daripada mubtada dan khabar. Sedangkan zona dan saudaranya ini termasuk amil nawasih kubra, karena dia menasabkan merusak dua-duanya sekaligus. Contohnya Zaidun muntaliqun ini akan berubah menjadi zanantu Zaidan muntaliqan, karena amalannya adalah tansibul isma wal khabara, ia menasabkan isim sekaligus khabar. Babun na'ti, ini satu bab pada menjelaskan tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'ut, bermula na'at itu mengikuti bagi yang dinaatinya. Bi raf'ihi, pada rafa'nya, wa nasbihi, pada nasabnya, wa khafdihi, dan pada khafatnya, wa ta'rifihi, wa tankirihi, pada ma'rifat dan nakirahnya. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aita Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmar, pertama isim mudmar. Nahu, contohnya adalah ana wa anta. Wal ismul alam, dan isim alam. Nahu Zaidin wa Makkata, Zaidin untuk nama orang, Makkah untuk nama tempat. Wal ismul mubham, dan isim mubham atau isim isyarat. Nahu hadha wa hadhihi wa haula. Wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam, dan isim yang ada padanya isim itu alif dan lam. Nahu ar-rajulu wal gulami, nahu ar-rajuli wal gulami. Contohnya adalah lapas rajulu dan gulami, bisa dimasuki al.
wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan sesuatu yang disandarkan kepada salah satu daripada 4 di atas. Wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dan bermula, nakirah itu adalah tiap isim yang umum pada jenisnya, la yakhtassu yang tidak dikhususkan dengannya isim itu, wahidun oleh satu jenis, duna akhar bukan yang selainnya. Wa taqribuhu dan pendekatannya adalah kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yaitu tiap-tiap sesuatu yang layak untuk masuk dukhulul alifi wal lami, adalah masuknya alif dan lam atasnya isim. Nahwu ar-rajulu wal gulamu, contohnya adalah ar-rajulu wal gulamu. Naat itu mengikut kepada man'utnya, contohnya qama zaidun al-aqilu, zaidun man'utnya dan al-aqilu adalah naatnya. Naat ini akan mengikut kepada man'ut, karena man'utnya rafa maka naatnya juga rafa. Begitu juga di bawah, man'utnya nasab, al-aqila naatnya juga nasab. Marartu bi zaidin al-aqili, di sini hapat, di sini juga hapat. Selain itu, naat akan mengikut pada bentuk ma'rifat dan nakirahnya. Contohnya qama zaidun al-aqilu, zaidun ma'rifat, al-aqilu juga ma'rifat. Qama rajulun aqilun, ini nakirah, di sini juga nakirah. Begitu juga pada muzakkar dan muannasnya. Qama zaidun al-aqilu itu muzakkar, qamat hindun al-aqilatu, di sini naatnya muannas karena man'utnya di sini juga muannas. Babul atfi, ini satu bab pada menjelaskan tentang ataf. Ful atfi, dan bermula huruf-huruf ataf itu asyaratun, ada 10. Mana 10-nya? Wahia al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi', pada sebagian tempat hatta itu. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta, maka jika engkau mengatapkan dengannya itu rafa, rafa'ta maka engkau rafa'kan. Aw ala mansubin nasabta, atau kepada mansub maka engkau nasabkan. Aw ala makhfudin khafatta, atau kepada yang khafat maka engkau khafatkan. Aw ala majzumin jazamta, atau kepada yang jazam itu engkau jazamkan. Taqulu, engkau mengatakan, qama zaidun, telah berdiri si Zaid, wa amrun dan Amr, wa ra'aita zaidan wa amran, wa marartu bi zaidin wa amrin, wa zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Contoh huruf ataf 1 wawun dengan menggunakan wawu. Contohnya qama zaidun wa amrun. Waw ini huruf atafnya artinya dan ataf itu mengikut kepada ma'tufnya. Ma'tufnya rafa zaidun ini, maka amrun juga rafa. Fa, kedua huruf fa, qama zaidun fa amrun. Di sini fa itu artinya kemudian. Telah berdiri si Zaid fa amrun, maka kemudian Amr juga berdiri. Summa artinya juga kemudian. Fa di atas itu maka kemudian, gitu artinya. Kalau ini summa ini kemudian. Qama zaidun summa amrun, telah berdiri si Zaid kemudian Amr. Perbedaannya fa dan summa ini, fa amrun maka berdiri si Amr ini dengan selang waktu yang sedikit, sedangkan summa ini memiliki selang waktu yang agak lama. Telah berdiri si Zaid, nah kemudian agak lama, begitu juga Amrun berdiri. 4. Au artinya atau, marartu bi Zaidin au Khalidin. 5. Am artinya atau, ja'at Hindun am Fatimah, telah datang Hindun atau Fatimah. 6. Imma al-kalimatu imma ismun, imma fi'lun, imma harfun, ada kalanya kalimat itu isim, fi'il dan huruf. Bal, ma ja'a rajulun bal Amr, tidak datang laki-laki itu melainkan si Amr.
la. Ra'aitu Bakran la akhaka. Ra'aitu Bakran, aku telah melihat Bakar, bukan saudaramu. Lakin ma yaji'ul fata, tidaklah datang pemuda itu melainkan seorang qadi yang datang. 10. Hatta artinya hingga. Akaltu as-samakata, aku telah memakan ikan. Hatta ra'saha, hingga kepala-kepalanya. Babut taukidi, ini satu bab pada menjelaskan tentang taukid. At-taukidu tabi'un lil mu'akkadi. Taukid itu mengikut pada yang dikuatkannya. Bi rafihi, pada rafa'nya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdihi, dan pada hafatnya, wa ta'rifihi, pada ma'rifatnya. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin, dan adalah taukid itu dengan menggunakan lapas-lapas yang sudah maklum. Wahya, dan dia adalah lapas-lapasnya itu an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u, dan yang mengikut kepada ajma'u, apa yang mengikut, wahya akta'u wa abta'u wa absa'u. Taqulu, engkau mengatakan, qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qawma kullahum wa marartu bil qawmi ajma'in. Dalam taukid itu ada mufrad, tasnih, dan jamaknya juga. Di dalam taukid mufrad, maka dia menggunakan nafsun atau ainun. Contohnya, qama zaidun nafsuhu, telah berdiri si Zaid sendirinya, ya, akan berubah menjadi ampusuhuma. Dan ketika tasniyah, qama zaidaini ampusuhuma, nafsuhu yang mufrad itu berubah menjadi ampusuhuma. Dan ketika jamak akan menjadi qama zaiduna ampusuhum, ini untuk jamaknya. Dan untuk contoh yang lain, ra'aitu al-qauma kullahum. Kullahum di sini nasab karena muakkadnya nasab. Ja'al qaumu kulluhum, taukidnya rafa karena muakkadnya juga rafa. Marartu bil qaumi ajma'in, di sini ajma'in mengikut kepada al-qaum, muakkadnya yang hafat. Bila sudah ada ajma'in, bisa diikuti dengan akta'u, absa'u juga. Babul badali, ini satu bab pada menjelaskan tentang badal. Idza ubdila ismun min ismin, apabila dibadalkan isim itu daripada isim, atau fi'il dari jenis fi'il, tabi'ahu, yang mengikutinya, fi jami'i i'rabihi, pada sekalian i'rabannya, wa huwa, dan dia, arba'atu aqsamin, dan dia badal itu ada 4 macam. Badalul syai' minasy-syai', pertama badal syai' minasy-syai', kedua wa badalul ba'di minal kull, dan badal ba'di minal kull, wa badalul istimal, dan terakhir badalul ghalat. Nahum qaulika, seumpama ucapanmu, qama zaidun akhuka wa akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al-farasa, aradta an taqula ra'aitul farasa. Pada badal ghalat ini engkau ingin mengatakan aku telah melihat si Zaid, kuda gitu. Engkau ingin mengatakan ra'aitul farasa, aku melihat kuda. Fagolata, maka engkau tersalah ucapanmu. Fa'abdalta, maka engkau gantikan lapas Zaid itu menjadi al-farasa. Fa'abdalta Zaidan minhu, maka engkau gantikan Zaid daripadanya. Badal itu bisa berfungsi apabila membadalkan sesama isim. Contohnya, ja'a Zaidun akhuka. Zaidun di sini sepadan dengan akhuka, jadi bisa dibadalkan. Telah datang si Zaid. Siapa Zaid itu? Akhuka, yaitu saudaramu. 2. Sesama fa'il. Contohnya, man yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Siapa yang bertemu dengan kami,
yasta'in lalu ia menolong, yasta'in bina lalu ia menolong kita, yu'an maka dia akan ditolong. Man ini namanya huruf syarat, dia jazam, dia menjazamkan dua fi'il. Pertama yasil ini, kedua ini. Ini adalah jawab daripada syarat man. Sedangkan yasta'in di sini itu dia jazam karena menjadi badal daripada yasil. Man yasil ilaina, siapa yang menjumpai kami, yasta'in bina, menolong kami, yu'an dia akan ditolong. Badal itu ada 4. Pertama badal syai' min syai', contohnya adalah ja'a zaidun akhuka, seperti yang di atas. Kedua badal ba'du minal kul, contohnya akaltu ar-raghifa thulutsahu, aku makan roti terus sepertiganya. Contohnya misalnya ini, maka sepertiganya itu sudah menjadi sebagian daripada semuanya. Makanya dinamakan badal ba'du min kul. 3. Badal istimal. Contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu, telah bermanfaat kepadaku oleh si Zaid itu apanya? Ilmuhu, yaitu ilmunya si Zaid. 4. Badal ghalat. Badal ghalat itu artinya salah ucap. Misalnya engkau mengatakan ra'aitu Zaidan al-farasa. Sebenarnya kamu itu ingin mengatakan aku melihat kuda, tetapi karena tersalah makanya engkau mengubah dari kata al-faras menjadi Zaid. Contohnya ra'aitu Zaidan al-farasa. Seperti itu. Babu mansubatil asma'i, ini bab pada menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu 15, bermula yang dibaca isim yang dibaca nasab itu ada 15. Mana 15-nya? Wahiyal maf'ulu bih, yaitu maf'ul bih, wal masdar dan masdar, wa zarful zaman, wa zarful makan, wal hal, wa tamyiz, wal mustasna dan istisna, pengecualian, wa ismula dan isimla, wal munada dan munada, wa khabaru kana dan khabar kana, wa akhawatiha dan saudara-saudaranya kana, wa ismu inna dan isim inna, wa akhawatiha dan saudara-saudaranya inna, wal maf'ulu min ajlih dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ah dan maf'ul ma'ah, wa tabi' dan tabi' lil mansub, yang mengikuti kepada mansub. Wa huwa dan dia tabi' itu arba'atu asya'a, ada 4 sesuatu. Mana 4 sesuatu? An-na'tu wal atafu wa taukidu wal badal. Babul maf'ul bih, ini satu bab pada menjelaskan tentang maf'ul bih. Wahwa dan dia maf'ul bih itu ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yaitu isim yang dibaca nasab yang jatuh bersama fi'il. Nahu contohnya darabtu zaidan, yaitu contohnya darabtu zaidan. Zaidan adalah maf'ulnya dan dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Wa raqibtul farasa, dan contohnya aku menunggangi kuda. Kuda di sini adalah mansub dan tanda nasabnya adalah fathah karena menjadi maf'ul bih. Wa huwa ala qismaini, dan dia maf'ul bih itu atas 2 bagian. Apa saja 2 bagiannya? Zahirun wa madmaran, yaitu isim zahir dan isim dhamir. Fazahiru ma taqaddama dzikruhu, dan bermula isim zahir itu sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Wal mudmaru, dan yang kedua adalah isim dhamir. Dan isim dhamir itu qismani, ada 2 bahagian, muttasilun wa munfasilun, ada yang menempel dan ada yang terpisah. Fal muttasilu 12, maka bermula yang muttasil itu ada 12. Contohnya nahu qaulika, seumpama ucapanmu darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakuna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu 12, dan yang isim yang munfasil itu juga ada 12. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma
wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Di dalam maf'ul bih ada isim zahir, contohnya daraba Zaidun Amran. Amran ini menjadi maf'ul dan ia isim zahir. Dan selain isim zahir ada juga isim dhamir, yaitu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil yang bersambung, contohnya darabani wa darabaka seperti yang sudah kita sebut tadi, dan yang munfasil contohnya daraba iya, iyaya wa daraba iyyaka dan lain-lain. Babul masdari, ini satu bab pada menjelaskan tentang masdar. Wahwa dan dia masdar itu al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, dan dia masdar itu adalah isim yang dibaca nasab yang ia jatuh pada tasrifan ketiga di dalam tasrifan fi'il. Nahu contohnya, nahu qaulika, contoh ucapanmu daraba yadribu darban, 1, 2, dan 3. Itulah kenapa dia disebut salisan, yaji'u salisan, yang datang pada tasrifan ketiga, 1, 2, 3. Wahwa dan dia masdar itu ismani, ada dua bahagian. Pertama lafziyun wa ma'nawiyun, ada yang lafziyun dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu, maka jika sesuai lafaznya lafza fi'lihi akan lafaz fi'ilnya, fahuwa lafziyun, maka dia adalah lafziyah. Nahu qaulika, umpama perkataanmu qataltuhu qatlan, antara qatala dan qatlan di sini itu sejenis, maka itu disebut lafziyun, qataltuhu qatlan, atau disebut dengan maf'ul mutlaq, qataltuhu qatlan, aku membunuhnya dengan gimana seorang membunuh. Wa in wafaqa, dan jika bersesuaian maknanya, bukan lafaznya tapi maknanya yang bersesuaian dengan fi'ilnya, duna lafzi, bukan lafaznya, fahuwa ma'nawiyun, maka itu dinamakan masdar ma'nawi. Nahu contohnya jalastu qu'udan, aku duduk sebagaimana duduk. Duduk qu'ud artinya duduk, jalasa juga duduk. Lafaznya beda tapi maknanya sama, itulah dinamakan ma'nawi. Wa qumtu wuqufan, dan contohnya qumtu wuqufan. Qumtu wuqufan, qumtu berdiri, wukuf juga berdiri. Babu zarfiz zamani wa zarfil makani, ini satu bab pada menjelaskan tentang zarf zaman dan zarf makan. Zarfuz zamani, bermula zarf zaman itu dia ismu zamani, adalah nama dari sebuah zaman atau waktu. Al-mansub yang dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan mentakdirkan makna fi di sana. Contohnya al-yawma, yaitu al-yawma wal laylata wa ghadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atmatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa ma ashbaha dalika, dan sesuatu yang menyerupai seperti itu. Wa zarful makan, dan ada zarf makan. Wa huwal ismu, dia zarf itu, zarf makan itu adalah al-ismul makan, nama tempat, al-mansubu bitakdiri fi, yang dibaca nasab dengan mentakdirkan atau mengira-ngirakan makna fi di sana. Nahu contohnya amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma ashbaha dalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Zaman di sini al-yaum artinya hari, al-lailah artinya malam, ghadwatan artinya pagi, bukratan artinya pagi sama, saharan artinya sahur, ghadan besok, atmatan malam, sabahan pagi, masaan sore, abadan selama-lamanya, amadan yang akan datang, hinan suatu ketika, yaitu penjelasan tentang suatu tempat. Misalnya amama depan, khalfa belakang, qaddama depan, wara'a belakang, fawqa atas, tahta bawah, inda samping atas sisi, ma'a beserta, iza'a depan, hida'a dekat, tilqa searah, sama di sana, huna di sini. Contoh kalimatnya adalah ja'a Zaidun yaumal jum'ah, telah datang si Zaid pada hari Jumat. Di sini kita kira-kirakan makna fi di sini. Telah datang si Zaid pada hari Jumat. Babul hali, ini satu bab pada menjelaskan tentang hal. Al-halu huwa, dan hal itu adalah
al-ismul mansub yang yaitu isim yang dibaca nasab, al-mufassir lima imbahama minal hayati, yaitu yang dibaca nasab yang menjelaskan bagi sesuatu yang masih samar daripada kelakuannya. Nahu jaa Zaidun rakiban, telah datang si Zaid, terus rakiban dalam keadaan mengendarai. Wa rakibtu al-farasa masrajan, dan telah aku menunggangi kuda masrajan dalam berpelana. Walakitu Abdullahi rakiban, dan aku telah berjumpa dengan seorang hamba Allah itu dalam keadaan berkendara. Wa ma asbaha dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan tidaklah ada hal itu kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah hal itu kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah pemilik hal itu kecuali ma'rifat. Contohnya adalah ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ini sudah sempurna kalamnya, telah datang si Zaid. Makanya bisa langsung dimasuki oleh hal rakiban. Rakiban ini adalah halnya, dan sahibul halnya adalah Zaid. Zaid itu ma'rifat. Sesuai di sini. Tamamul kalam dan sahibuha illa ma'rifah, pemilik halnya yaitu ma'rifat. Babut tamyizi, ini satu bab pada menjelaskan tentang tamyiz. At-tamyizu huwa, bermula tamyiz itu adalah al-ismul mansub, isim yang mansub, al-mufassiru lima imbahama, yang menjelaskan bagi sesuatu yang masih samar, minaz zawati, daripada zatnya. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, tasababa Zaidun arakan, telah bercucuran oleh Zaid apanya, keringatnya. Watafaqa'a Bakrun syahman, telah berlipat oleh si Bakar itu apanya, lemaknya. Wataba Muhammadun nafsan, dan telah wangi oleh Muhammad itu apanya, sendirinya ia. Washtaraitu 20 gulaman, dan aku telah membeli 20 gulaman budak. Wa malaktu 90 na'jatan, dan aku telah memiliki 90 kambing, na'jatan. Wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid itu lebih mulia darimu, yaitu bapak. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih ganteng darimu, yaitu wajah. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidaklah tamyiz itu kecuali berbentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah juga tamyiz itu setelah sempurnanya kalam. Contoh daripada tamyiz misalnya ishtaraitu 20 na'jatan, aku telah membeli 20 kambing. Ishtaraitu manawaini tamran, manawaini adalah ukuran untuk orang Arab. Ishtaraitu manawaini, yaitu dua manawa, yaitu 2 manawa tamran. Ishtaraitu qafizaini burran, aku membeli 2 qafis burran, gandum. Malaktu shibran ardan, dan aku telah memiliki 1 shibr tanah. Dan bentuk tamyiz seperti ini 1, 2, 3, 4 ini dinamakan tamyiz zat. Dan selanjutnya tasababa Zaidun arqan, dan telah bercucuran oleh si Zaid akan keringatnya. Waba Muhammadun nafsan, telah wangi bagi Muhammad, oleh Muhammad itu sendirinya ia. Dan tamyiz kedua ini dinamakan tamyiz nisbah. Babul istisna'i, ini bab pada menjelaskan tentang istisna atau pengecualian. Wa huruful istisna'i, dan bermula huruf-huruf istisna itu samaniyatun, ada 8. Wahya, dan mana yang 8 itu, wahya yaitu illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Fal mustasna bi illa, maka bermula yang
maka bermula yang diistisnakan itu dengan ilah itu yunsabu dinasab idza kana al-kalamu tamman mujaban, apabila ada kalam itu tam dan mujab. Nahu qamal qaumu illa zaidan, yaitu contohnya telah berdiri kaum kecuali si Zaid. Wa kharajan nasu illa amran, dan telah keluar para manusia itu kecuali si Amr. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman, jika ada kalam itu manfi taman, jaza maka boleh fihi padanya itu al-badal, yaitu membadal, wan nasab dan nasab, alal istisna'i atas istisna. Nahu contohnya maqamal qaumu ila zaidun wa zaidan, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Zaid ini bisa Zaidun dan bisa Zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan, dan jika ada kalam itu naqis, kana ala hasabil amili, maka adalah sesuai dengan amil-amilnya. Nahu ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Wal mustasna, dan mustasna bi ghairi, dan mustasna dengan ghair itu wasiwan dan siwan, wasuwan dan suwan, wasawain dan sawain, majzumun la ghairu, itu dijazamkan tidak selainnya. Wal mustasna, dan mustasna itu bi khala, dengan khala, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh menasabkannya dan boleh juga menjarkannya. Nahu qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid, Zaidan atau Zaidin. Wa ada, begitu juga ada Amran wa Amrin, wa hasya Zaidan wa Zaidin, begitu seterusnya. Huruf-huruf istisna itu seperti yang sudah kita ketahui, itu illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Jika ada kalamnya itu kalam tam dan mujab, maksudnya kalam tam itu ada mustasna minhunya. Contohnya qamal qaumu illa Zaidan, telah berdiri kaum itu kecuali si Zaid. Kaum itu namanya mustasna minhu atau kalam tam, dan illa Zaidan dan mujab itu artinya tidak didahului oleh nafi. Kan di sini langsung tidak ada ma-nya, tidak ada la-nya juga di awalnya, langsung diawali dengan koma. Qamal qaumu illa Zaidan, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Maka ketika dia kalam tam dan mujab, maka amalan ilahnya itu menasabkannya, yaitu Zaidan. Dan jika ada kalamnya itu kalam tam manfi, yaitu ada mustasna minhunya dan didahului oleh nafi, yaitu maqamal qaumu illa Zaidun, maka di sini bisa membadalkannya atau menasabkannya. Maqama al-qaumu illa Zaidan, boleh Zaidun, boleh Zaidan. Kalau Zaidun berarti dibadalkan atau nasab, yaitu illa Zaidan. 3. Kalam nakis. Kalam nakis artinya tidak ada mustasna minhunya. Maqama illa Zaidun. Di sini kan maqamal qaumu ini jadi mustasna minhunya. Kalau kalam nakis tidak ada maqama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Si Zaid di sini dibaca rafa. Ma darabtu illa Zaidan, darabtu illa bi Zaidin. Jadi sesuai amil-amil yang mendahulunya. Dan huruf istisna suwan, siwan, sawaun, dan ghairu, yaitu apabila ada kalamnya tam dan mujab, maka kita ucapkan qamal qaumu ghaira Zaidin. Jadi bisa diidofatkan. Dan kalau ada kalamnya itu tam dan manfi, ingat kalam tam itu mustasna minhunya ada maqamal qaumu, dan manfi itu didahului oleh huruf nafi. Maqamal qaumu ghairu atau ghaira Zaidin, mana-mana. Ketiga, kalamun nakis, yaitu kalam yang tidak ada mustasna minhunya. Contohnya maqama ghairu Zaidin, bisa ma darabtu ghaira Zaidin, ma marartu bi ghairi Zaidin, sesuai dengan amil-amil yang memasukinya.
Sedangkan untuk khala ada hasya, maka bisa nasab, bisa jar. Contoh untuk nasabnya, qamal qaumu khala ada hasya Zaidan. Zaidan di sini menjadi maf'ul dan ia fa'ilnya sebagian daripada al-qaum. Dan bisa juga jar qamal qaumu khala ada hasya Zaidin. Di sini Zaidin majrur karena khala ada dan hasya di sini menjadi huruf jar. Babul la, ini satu bab pada menjelaskan tentang la. I'lam anna la, ketahuilah bahwasanya la itu tansibun nakirati, menasabkan nakirah bi ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Iza basyaratin nakirata, apabila bertemu dengan nakirah. Walam tatakarrar, dan tidak diulang la-nya itu. Walam tatakarrar la, dan tidak berulang la-nya itu. Nahu la rajula fid dari, contohnya adalah la rajula fid dari. Rajula itu dinasabkan karena ia menjadi isim la, karena dia langsung bertemu dengan la, itu bertemu langsung dengan nakirahnya. La rajula fid dari, fa illam tubashirha, maka jika tidak bertemu langsung, wajabar raf'u, maka dan wajiblah merafakannya. Wajabat tikraru la, dan wajib mengulang la. Nahu, contohnya la fid dari rajulun wala imra'atun, tidak ada di dalam rumah itu seorang laki-laki dan tidak pula seorang perempuan. Fa in takarrarat, maka jika mengulang la-nya itu, jaza i'maluha, maka boleh mengamalkannya, wa ilgha'uha, dan tidak mengamalkannya. Fa in syi'ta, maka jika engkau menghendaki, qulta, engkau mengatakan la rajula fid dari wala imra'atun. Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau berkehendak, maka engkau mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Babul munada, ini satu bab pada menjelaskan tentang munada. Al-munada, bermula munada itu khamsatu anwa'in, dia ada 5 jenis. Pertama, al-mufradul alam, yaitu mufrad alam. Wan nakiratul maqsudatu, dan kedua adalah nakirah maqsudah. Wan nakiratu ghairul maqsudah, dan nakirah yang tidak dimaksudkan. Wal mudhafu, dan mudhaf. Wal musyabbah, dan yang serupa dengan mudhaf. Wal musyabbahu bil mudhaf, yang serupa dengan mudhaf. Fa ammal mufradu, maka adapun mufrad, fa ammal mufradul alamu, maka adapun mufrad alam itu, wan nakiratul maqsudatu, dan nakirah maqsudah itu, fayubnayani, maka dibina ia atau dirapatkan ia ala dhammi, di atas dhammah, min ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Nahu ya zaidu wa ya rajulu, zaidu di sini dia rapat dengan dhammah, wa rajulu, dan rajulu ini dia rapat dengan dhammah. Wassalasatul baqiyah, dan 3 yang sisanya itu mansubatun, dinasabkan ia, la ghairu, tidak selainnya. Di sini munada mufrad alam, contohnya ya zaidu dan ya hindu. Kedua, munada nakirah maqsudah, yaitu ya rajulu khudh biyadi, ini seumpama perkataan seorang yang buta. Dia tidak melihat orang, tapi dia menyadari ada orang. Ya rajulu, berarti dia sudah memaksudkan orang itu. Makanya ya rajulu di sini dia rapak atau dimabdikan dengan dhammah. Ya rajulu khudh biyadi, ambillah tanganku, peganglah tanganku. Mungkin si buta, orang yang buta itu ingin dituntun. Yang ketiga, munada nakirah ghairu maqsudah, yaitu contohnya ya rajulan aqbil. Misalnya ada banyak orang. Nah di sini ada orang yang satu, dia memanggil orang-orang di sini, ya rajulu, ya rajulan. Ini tidak diketahui laki-laki yang mana yang dimaksud di sini oleh orang yang ada di sini. Yang keempat, munada mudhaf, yaitu munada mudhaf seperti ya Rasulullah. Di sini Rasul ini mudhaf, Allah di sini mudhafun ilaih, dan tanda yang di sini itu dinasabkan dengan fathah, sama seperti rajulan di atasnya.
Yang terakhir ada munada syibhul jumlah, munada syibhul mudhaf, yaitu ya tali'an jabalan. Di sini serupa dengan mudhaf, padahal dia bukan mudhaf seperti tali'an jabalan. Di sini dia menyerupai mudhaf. Yang dimunada mudhaf di sini itu ada contohnya lagi satu, ya Aba Hurairah. Di sini Aba Hurairah dia nasab dengan menggunakan alif. Dan munada juga bisa menjadi tanda bagi isim, tetapi di awal-awal itu tidak disebutkan. Babul maf'uli min ajlih, ini satu bab pada menjelaskan tentang maf'ul min ajlih. Wahwa, dan dia maf'ul min ajlih itu al-ismul mansub alladhi yuzkaru bayanan lisababi waqa'il fi'li, yaitu isim yang dibaca nasab yang disebutkan penjelasan atau sebab terjadinya pekerjaan itu. Nahwu, contohnya kama Zaidun ijlalan li amrin, telah berdiri si Zaid untuk memuliakan bagi si Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, aku telah meniatkanmu untuk mengharapkan kebaikanmu. Kita langsung baca saja. Babul maf'uli ma'ah, babul maf'uli ma'ah, wahwa, dan dia maf'ul ma'ah itu al-ismul mansub, yaitu isim yang dibaca nasab, alladzi yuzkaru li bayani man fa'ila ma'ahul fi'lu, yang disebutkan bagi penjelasan dari barang atau orang yang dikerjakan bersama fi'ilnya. Nahu, contohnya ja'al amiru wal jaisha, telah datang amir dan tentaranya. Wawu di sini bukan wawu atap tetapi wawu ma'ah. Wastawal ma'u, dan telah naik air itu, wal khasyabata, dan telah naik oleh air itu dan kayu. Wa amma khabaru kana, dan adapun khabar kana wa akhawatiha, dan saudaranya kana, wa ismu inna wa akhawatiha, dan isim inna dan saudaranya inna itu, faqad taqaddama dzikruhuma, sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya, fil marfu'ati, pada isim-isim yang dibaca rafa. Wa kadzalika tawabi', begitu juga tawabi', qad taqaddamat hunaka, sungguh terdahulu juga penyebutannya. Dhatil asma'i, ini satu bab pada menjelaskan isim-isim yang dibaca khafat. Dhatu salasatun, bermula yang dibaca khafat itu ada 3. Makhfudun bil harfi, pertama dihafat dengan huruf. Wa makhfudun bil idhafah, kedua dihafat dengan idhafah. Wa tabi'un lil makhfud, dan yang mengikut bagi mahfudnya, bagi yang dibaca khafat. Fa ammal makhfudhu bil harfi, maka adapun yang dibaca khafat dengan huruf itu, fahuwa ma yukhfadu bimin, yaitu dia yang dihafatkan dengan min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, seperti di awal kitab huruf-huruf jar. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf qasam. Wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Huruf sumpah ini biasa dipakai bersumpah, contohnya wallahi, tallahi, billahi, wa bimudz, wa munzu. Wa amma ma yukhfadu bil idhafah, dan adapun sesuatu yang dihafal dengan idhafah itu, contohnya fanahu qaulika, contoh seperti ucapanmu, gulamu zaidin wa huwa ala qismaini, dan dia atas 2 bagian. Ma yuqaddaru bil lam, sesuatu yang ditakdirkan dengan makna lam, contohnya nahu gulamu zaidin. Gulamu zaidin artinya gulamu li zaidin, yaitu budak milik si Zaid. Wa ma yuqaddaru bimin, dan sesuatu yang ditakdirkan makna min, contohnya thawbu khazin, pakaian sutra, maksudnya adalah thawbun min khazin, pakaian dari sutra. Wa babu sajin, dan pintu yang terbuat dari kayu, maksudnya wababun min sajin, dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, dan cincin dari besi, maksudnya wa khatamun min hadidin. Wa ma asbaha dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon untuk diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.